Sahabat tani, ini adalah larutan dengan segala manfaat yang luar biasa. Selain sebagai pupuk organik cair, dia juga berfungsi sebagai bakterisida organik yang dapat membunuh jenis jamur dan juga bakteri. Dan di dalam proses pembuatan dari larutan ini itu cukup dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita dan difermentasi dalam kurun waktu tertentu, maka jadilah larutan yang sangat bermanfaat ini. Dan kebetulan di rumah saya ya sahabat tani, kebetulan punya kucing kayak gitu loh, dan kebetulan kucing saya tuh pernah bernanah di bagian pinggangnya. Nah, setiap harinya saya semprotin 2-3 kali sehari gitu ya sahabat tani. Dan setelah 7 hari kemudian, luka bernanahnya tuh berangsur pulih gitu ya sahabat tani. Dan sekarang udah sembuh total dari luka bernanah itu ya sahabat tani. Mantap ya. Maka pada bagian pertama dari video ini ya sahabat tani, kita akan uji terlebih dahulu seberapa ampuh nggak sih kira-kira larutan ini dalam melawan berbagai jenis bakteri dan juga jamur. Dan pada bagian kedua dari video ini, kita akan ajarkan gitu ya sahabat tani, bagaimana proses pembuatan larutan ini dari A sampai Z. Penasaran pengen tahu? Nah, supaya nggak kelewatan ya sahabat tani, pastikan Anda tonton sampai selesai. Tetapi sebelum kita mulai, mari kita intro terlebih dahulu. BIM. Dan sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol jempolnya dulu ya sahabat tani. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Gak berlama-lama lagi, maka mari kita lakukan pengujian lebih detail tentang larutan ini ya sahabat tani. Dan buat yang kepikiran beli di mana gitu loh, maka saya jawab bikin sendiri gitu ya sahabat tani. Pengujian pertama yaitu TDS. TDS yang merupakan singkatan dari Total Dissolved Solids adalah angka yang menunjukkan padatan yang terlarut dalam suatu larutan. Pertama, kita siapin dulu sebuah wadah. Kemudian kita tuang sebanyak 3/4 bagian dari wadahnya. Dan dari segi warna dan aroma, ini tuh mirip banget gitu ya sahabat tani sama madu lanceng. Atau kalau orang sini tuh bilangnya madu kelulut gitu ya sahabat tani. Buat Anda yang orang Kalimantan pasti tahu deh madu kelulut ya enggak. Nah, sudah 3/4 bagian gitu ya sahabat tani. Dan sekarang kita bakal gunakan alat pengukur TDS-nya yaitu TDS meter. Dan saat Anda menyalakan TDS meter ini, pastikan pengukurannya adalah TDS yang ditandai dengan adanya tulisan ppm. Sekarang mari kita ukur berapa sih kandungan dari TDS-nya. Nah, ternyata TDS-nya adalah 3,69 ppt gitu ya sahabat tani. Dan kalau satuan dari TDS itu, kalau ppm itu singkatannya adalah part per million atau bisa dibilang seper sejutanya. Dan kalau satuannya ppt, nah itu singkatan dari part per thousand gitu ya sahabat tani, yang berarti seper seribunya. Dan karena ini tuh 3,69 ppt, artinya ketika kita membuat 1000 liter, maka terdapat 3,69 liter kandungan mineral. Mantap ya. Pengukuran selanjutnya yaitu pH. pH merupakan singkatan dari power of hydrogen, dan ada juga yang mengatakan singkatannya adalah potential of hydrogen. Dan pH ini ya sahabat tani menandakan apakah suatu senyawa itu bersifat asam, basa, ataukah netral. Dan alat yang kita gunakan yaitu adalah pH meter larutan. Nah, kayak gini bentuknya ya sahabat tani. Dan mari kita ukur bersama berapa sih pH dari larutan ini. Ternyata 2,6 ya sahabat tani. Dan lampu pada pH meter ini tuh menyala merah ya sahabat tani, yang menandakan kalau larutan ini tuh memang sifatnya sangat-sangat asam. Dan untuk lebih menguatkan pengukuran, karena pH meternya udah sebulan nggak saya lakukan kalibrasi gitu ya sahabat tani, maka mari kita ukur dengan pH meter yang berbeda. Dan ternyata 2,4, turun lagi, ternyata 2,3 ya sahabat tani. Artinya pengukuran menggunakan kedua alat pH meter ini tuh memang menunjukkan kalau pH larutan itu adalah sangat-sangat asam. Kemudian pengujian ketiga, dan mungkin ini adalah pengujian yang paling Anda tunggu-tunggu ya enggak? Pertama kita siapin dulu yaitu alat bantu pendukungnya. Pertama yaitu suntikan 1 mili.
Kemudian alat bantu kedua yaitu preparat. Dan alat bantu ketiga yaitu deglas atau kaca penutup dari preparat. Pertama, kita ambil dulu sampel larutannya sebanyak 1 ml. Nah, 1 ml ya sahabat tani. Kemudian kita siapin preparat, tempat buat menaruh larutannya. Kemudian kita taruh 1 tetes larutannya pada preparat. Dan kita lihat lagi suntikannya. Ternyata masih sisa 0,95 ml. Artinya 1 tetes larutan sampel ini tuh cuma 0,05 ml. Dan ini tuh wow, dikit banget ya enggak? Kemudian sampel larutannya kita tutup menggunakan deglas. Dan setelahnya kita taruh pada mikroskop. Dan seperti inilah kondisi perbesarannya. Ternyata ada sedikit mikroorganisme yang masih mampu hidup pada kondisi yang sangat asam ini ya sahabat tani. Wah, mantap ya. Kemudian pengujian selanjutnya, kita akan bentrokkan dengan bakteri yang beneran gitu ya sahabat tani. Dan sampel yang saya gunakan yaitu mikroorganisme JMS atau Jadam Microbial Solution usia 5 hari dari sisa aplikasi kami pada tanah pertanian kami. Pertama-tama kita masukin dulu 1 ml larutan JMS. Dan mari kita lihat dahulu bagaimana kondisi mikroorganisme JMS usia 5 hari ini. Nah, seperti ini ya sahabat tani. Jadi ada mikroorganismenya ya enggak? Dan masih berkeliaran gak jelas kayak gitu loh mau ngapain ya enggak? Kemudian kita tambahin 1 ml larutan bakterisida organik. Lalu kita lakukan lagi pengambilan sampelnya. Dan kita taruh pada mikroskop. Ternyata dalam 30 detik mikroorganismenya pada hilang gak tahu kemana. Artinya bisa jadi ya sahabat tani mikroorganismenya pada mati. Dan untuk lebih meyakinkan lagi, maka mari kita bentrokkan bakterisida organik dengan jamur Coleotutricum penyebab cabai terserang patek atau antraknosa. Nah, ini adalah penampakan kondisi awal larutan yang berisikan jamur Coleotutricum yang menyebabkan cabai bersih itu harganya sampai 100.000 gitu ya sahabat tani. Nah, langsung aja kita bentrokin ya sahabat tani. Ternyata hasil akhirnya jamur Coleotutricumnya pada menciut dan ngumpul jadi satu ya sahabat tani. Dan itu cuma 30 detik loh semenjak tadi kita celap-celup sampelnya gitu ya sahabat tani. Dan awal mulanya mereka semua pada nyebar gede-gede ya enggak. Dan setelah kita berikan perlakuan jadi langsung menciut ya sahabat tani dan ngumpul jadi satu loh. Dan ini real ya sahabat tani. Saya tuh nggak memperbesar atau memperkecil lensanya. Dan ini benar-benar kondisi yang real ya sahabat tani. Apa adanya dari layar mikroskop dari mikroskop pribadi saya gitu ya sahabat tani. Dan biasanya ketika jenis jamur itu mau mati, mereka pada ngumpul jadi satu gitu ya sahabat tani kayak gini. Dan saya nggak tahu alasannya ngumpul tuh kenapa gitu loh. Mungkin mau ngucapin salam perpisahan untuk terakhir kalinya mungkin ya. Nah, dari hasil pengamatan yang udah kita lakuin ya sahabat tani, maka bakterisida organik bisa disimpulkan dapat kita gunakan buat mensterilisasikan tangan kita ini dari resiko jamur dan juga bakteri. Dan terutama buat para petani itu nggak ada salahnya ya sahabat tani punya larutan ini, lalu masukin ke dalam botol spray kecil yang kayak begini gitu ya sahabat tani, lalu semprotin pada tangan kita setelah kita tuh memetik cabai yang kena antraknosanya supaya tidak terjadi penyebaran antraknosa melalui tangan kita. Dan insya Allah ya sahabat tani pada pengamatan selanjutnya kita bakal uji cobakan juga gitu ya sahabat tani yang lebih mendalam lagi pada pengenceran konsentrasi berapakah yang bisa mematikan dari antraknosa atau patek ya sahabat tani dan sekaligus aman bagi tanaman pada fase generatif. Mengingat pH larutan ini tuh sangat asam gitu ya sahabat tani. Jadi kita akan lanjutkan penelitiannya gitu ya sahabat tani, oke? Dan seperti janji saya, buat Anda yang kepengen tahu bagaimana cara pembuatannya, maka mari kita praktek langsung ke lapangan. Ayo!
Jadi bahan yang kita siapin yaitu gula merah atau juga molase, dan kita butuhnya adalah sebanyak 1 bagian. Kemudian bahan kedua yaitu kulit buah-buahan atau buah yang terlalu matang dan gak kemakan lagi oleh kita. Dan meskipun menurut referensinya tuh disaranin 5 jenis buah-buahan, tetapi kalau cuma tujuannya sebagai bakterisida aja, nah 1 jenis buah tuh gak jadi masalah gitu ya sahabat tani. Dan untuk kulit buahnya ini, nah kita butuhnya sebanyak 3 bagian gitu ya sahabat tani. Jadi kalau gulanya 100 gram, maka kita butuhnya kulit buahnya itu sebanyak 300 gram. Dan kalau gulanya ada 300 gram, maka artinya kulit buahnya itu kali 3 berapa? 900 gram gitu ya sahabat tani. Dan bahan terakhir yaitu air sebanyak 10 bagian. Nah, jadi kalau gulanya tersedia 300 gram dan bagian kulit buahnya 900 gram, maka airnya adalah 3 liter gitu ya sahabat tani. Pertama-tama kita haluskan dahulu gulanya, dan mohon maaf karena ini praktek kelompok tani gitu loh, dan yang bikin juga petani kayak gitu loh, jadi wajar ya ada asap knalpot masuk di kamera ya ga? Oh no. Jika sudah, maka bagian buah-buahannya baru kita masukkan ke dalam wadah fermentasi. Dan kalau di video ini gitu ya sahabat tani, kita pakainya tank gitu ya sahabat tani, oke? Kemudian gula juga kita pisahin kayak gitu ya sahabat tani. Kemudian gulanya kita tambahin air. Dan setelah gulanya kita masukkan ke dalam tank, kemudian juga kita tambahin air. Dan kita tutup dengan penutup yang sudah kita lakukan modifikasi. Dan cara memodifikasi tutup ini tuh ya sahabat tani, yaitu dengan memasukkan sil gas LPG pada sebuah selang. Kemudian tutup wadah fermentasi yang sudah dibuatkan lubang itu, kemudian dimasukin selangnya. Dan kemudian kunci di bagian bawahnya dengan sil gas LPG juga. Kemudian di bagian selang satunya kita masukkan pada tutup air mineral atau sejenisnya yang udah kita berikan lubang. Dan kemudian kita isi dengan air, dan selang satunya nanti nyelup pada air tersebut. Dan tujuan dibuat modifikasi seperti ini ya sahabat tani, biar wadahnya nggak gembung kayak gitulah, sebagai proses dari fermentasi bahan organik di dalamnya. Kita simpan selama 90 hari, dan setelah 90 hari kemudian maka jadilah ekoenzim yang bisa Anda gunakan baik sebagai pupuk organik cair juga sebagai bakterisida, terutama buat keperluan sterilisasi. Siapa tahu di tempat Anda ada sapi kayak gitu loh, atau ternak yang lain yang kebetulan bagian tubuhnya bernanah, maka boleh kok dicoba semprotkan menggunakan ekoenzim ini ya sahabat tani. Gimana? Mantap? Mantap apa mantap banget? Kok saya belum dengar jawabannya nih, mantap? Oke, keren. Nah, itu tadi ya sahabat tani, seluruh pembahasan tentang ekoenzim dan juga manfaat luar biasanya yang sudah kita buktikan dengan pengamatan mikroskopik. Tekan tombol jempolnya sahabat tani jika Anda menyukai video ini, dan bantu buat penyebaran informasi ini dengan tekan tombol share-nya gitu ya sahabat tani, biar manfaatnya lebih terasa kepada yang lainnya juga. Dan di samping sini ya sahabat tani, ada 2 buah video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Terima kasih. Saya Rizali Ansar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.